Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah hadir di presentasi kali ini. Untuk sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6, sistem pengadaan. Eh, untuk anggota kelompoknya ada Abeliksa, ada Arhan Okta, saya sendiri Muhammad Hafiz Patona, ada Najwa Nur Maritza, dan yang terakhir ada Sultan Rafi Hamdani. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas topik dari purchasing policy and procedure berdasarkan buku karya dari beberapa penulis. Eh, Langsung saja dimulai untuk Najwa Nur Maritza menjelaskan nomor satu. jadi pertanyaan pertama itu write a bra write a brief policy statement that the present position on the need for utilizing more diverse suppliers. Statementnya itu organisasi ini berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang beragam. Jadi eh, kita harus secara aktif bekerja dari berbagai latar belakang termasuk usaha kecil, perusahaan pemilik minoritas, dan perusahaan pemilik perempuan. Udah gitu ciri-ciri kebijakan itu ada komitmen terhadap keberagaman pemasok, inklusi bisnis yang kurang terwakili, tujuan yang jelas dan dapat diukur, penekanan pada praktik pengadaan yang adil, sama pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Next time. Eh, yang kedua, why is it important to include a policy that outline the origin and scope of purchasing authority? What might happen if such a policy did not exist? Jadi jawabannya itu menyusun kebijakan yang menjelaskan asal-usul dan cakupan wewenang pembelian sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitasi, dan efisiensi. Dampak kebijakan ini jika tidak ada itu kurangnya akuta- akuntabilitasi, ketidakefisienan, peningkatan risiko kecurangan, dan masalah hukum dan kepatuhan. Jadi dengan mereka menerapkan kebijakan yang jelas, organisasi itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Next time. Di sini untuk soal nomor 3 itu why should management periodical review its purchasing policy and procedure. What are potential consequences if management does not review policy and procedure? How often do you think it should go through a minor or major set rewrite? Di sini saya akan menjawab yang pertama itu, mengapa manajemen harus secara berkala meninjau kebijakan dan prosedur pembelian? Dikarenakan manajemen harus secara berkala meninjau kebijakan dan prosedur pembelian karena lingkup bisnis dan teknologi selalu berubah. Kebijakan dan prosedur yang diperbarui membantu memastikan jikalau proses pembelian tetap relevan, efisien, dan selaras dengan strategi bisnis. Selain itu juga, ini memberikan panduan kepada karyawan tentang cara menghadapi situasi baru dan menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan. Untuk yang keduanya itu, apa konsekuensi jika manajemen tidak meninjau kebijakan dan prosedur secara berkala? Jika kebijakan dan prosedur tidak ditinjau secara berkala, beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi meliputi yang pertama itu proses usang yang menghambat efisiensi operasional, ketidakselarasan antar praktik pembelian dan tujuan strategis perusahaan, resiko hukuman karena ketidakpatuhan terhadap peraturan yang baru, yang ketiga itu ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas di berbagai organisasi. Untuk yang ketiga itu seberapa sering kebijakan dan prosedur harus diperbarui. Menurut buku yang kami baca ini, meskipun tidak ada aturan baku,
Revisi kecil sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun atau setiap ada perubahan signifikan dalam teknologi atau peraturan. Sedangkan revisi besar sebaiknya dilakukan beberapa tahun sekali atau ketika ada perubahan strategi bisnis yang utama. Bisa dilanjutkan tanya selanjutnya. Nah, untuk nomor 4, what are the benefits associated with a comprehensive policy and the procedure manual? Is there a downside to the manual being too comprehensive? Jadi manual dan prosedur yang komprehensif itu memiliki manfaat. Yang pertama, panduan dan alat pelatihan. Nah, hal ini tuh untuk membuat para staf untuk memahami jalannya tugas dan menjadi lebih efisien. Yang kedua, konsistensi dan ketertiban. Hal ini untuk memastikan bahwa tugas dilakukan secara seragam di berbagai lokasi dan tingkat organisasi. Yang ketiga, efisiensi dan kejelasan. Hal ini terkait prosedur yang jelas untuk membantu memperlancar operasional, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mengikuti praktik terbaik industri. Hal ini manual dapat mencakup data perbandingan dan praktik praktik terbaik dan memastikan kesamaan dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri. Dan juga untuk kerugiannya yaitu terlalu banyak detail, yang mana jika manual terlalu rinci, karyawan bisa kewalahan sehingga sulit dilakukan secara efektif. Yang kedua, kurangnya fleksibel. Terlalu banyak prosedur yang kaku dan dapat menghambat inovasi dan respon cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, memerlukan perbaruan yang rumit, yang mana manual terlalu kompleks dan membutuhkan perbaruan yang sering dan memakan banyak sumber daya. Nah, untuk nomor 5, discuss the concept of ethic. Why is the profession partic- particularly sensitive to this topic? Jadi mengapa pengadaan sensitif terhadap etika? Jadi pengadaan itu peran sebagai agen hukum yang mana pembeli mewakili organisasi dalam transaksi bisnis dan resiko konflik kepentingan yang mana keputusan harus objektif tanpa pengaruh pribadi. Yang ketiga, isu suap dan favoritisme yang mana memberikan keuntungan tidak adil kepada pemasok tertentu. Yang keempat, responsitas yang mana pemasok merasa ditekan untuk membeli produk perusahaan sebagai syarat kontrak. Nah, hal ini untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan, memastikan keputusan pembeli memiliki kualitas dan nilai terbaik. Selanjutnya nomor 6. Oke, jadi di sini selanjutnya company such as Walmart and LBM are enforcing environmental performance in their supply base. What do you suppose is the motivation for doing so? How does this decision impact the brand of this and other company? Jadi motivasi dalam menegakkan kinerja lingkungan seperti perusahaan Walmart and LBM. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Yang kedua kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. Yang ketiga reputasi dan citra merek. Yang keempat efisiensi operasional dan penghematan biaya. Terus dampak keputusan ini terhadap merek-merek dari perusahaan lainnya, yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen, yang kedua meningkatkan daya saing global, yang ketiga membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Next. Oke, yang ketujuh, how important is LHR is today
Supply chain information, why is it important? What are the implications for fair trade? Strategic forces and policy adoption in a global search environment. Why is it so difficult to monitor suppliers that are guilty of violating LHR guidelines? Yang pertama itu hak asasi manusia sangat penting. Hak asasi manusia dan hak pekerja LHR sangat penting dalam rantai pasok modern karena memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi dilakukan secara etis dan adil. Jika LHR diabaikan, perusahaan dapat menghadapi resiko yang sangat besar, seperti tenaga kerja paksa atau kondisi yang tidak manusiawi, yang dapat merusak reputasi merek. Mengapa hal ini penting? Karena yang pertama menjaga etika dan moralitas dalam bisnis. Yang kedua meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja. Lalu implikasi terhadap perdagangannya apa? Yang pertama itu perdagangan yang adil. Produk-produk yang memiliki sertifikasi fair trade lebih dihargai di pasar global dan lebih diminati oleh konsumen. Implikasi terhadap sumber daya dari luar negeri, mengurangi eksploitasi pekerja di negara berkembang, menerapkan kebijakan dalam lingkungan sumber daya globalnya. Perusahaan multinasional kini diwajibkan menerapkan kode etik pemasok, audit independen, dan saksi bagi pemasok yang melanggar standar tenaga kerja. Mengapa sulit untuk memantau pemasok yang melanggar pedoman LHR? Yang pertama, rantai pasok yang berubah-ubah. Yang terakhir, penyebab pemasok di berbagai negara. Baik, selanjutnya. What are the risks associated with backing, terutama risiko pembelian dan penjualan backdoor matrix? Yang pertama, biaya tidak terkendalikan karena tanpa negosiasi harga bisa lebih tinggi. Lalu yang kedua, kualitas tidak terjamin karena produk mungkin tidak memenuhi standar. Lalu yang ketiga, melanggar kontrak dan hukum karena bisa menyebabkan sanksi atau masalah legal. Lalu yang keempat, manajemen inventaris terganggu karena barang tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu yang terakhir, yang kelima, potensi penyalahgunaan karena bisa membuka celah untuk korupsi dan fraud. Lalu untuk mengapa perlu dikendalikannya di business practice? Yang pertama, efisiensi dan transparansi agar semua transaksi terdokumentasi dengan baik. Lalu yang kedua, penghematan biaya agar negosiasi lebih optimal dan mengurangi pemborosan. Lalu yang ketiga, kepatuhan hukum agar memastikan transaksi sesuai kontrak dan regulasi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengurangi resiko agar mencegah penipuan, kesalahan, dan ketidakseimbangan stok. Lalu untuk nomor 9, consider the elements of the code of conduct developed by Caterpillar in searching snapshot. Caterpillar's code of conduct, what are some specific examples of purchasing behavior that would violate elements of this code of conduct? Untuk jawabannya, pelanggaran perilaku pengadaan terhadap kode etik Caterpillar. Yang pertama, penerimaan suap atau hadiah berlebihan. Seseorang pembeli menerima hadiah mewah atau uang dari pemasok sebagai imbalan atas pemilihan mereka dalam kontrak pengadaan. Lalu yang kedua, konflik kepentingan. Seorang karyawan melakukan transaksi dengan pemasok yang dimiliki oleh anggota keluarganya tanpa mengungkapkan hubungan tersebut kepada perusahaan. Lalu yang ketiga, pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan integrasi. Menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi data dalam proses lelang untuk memenangkan pemasok tertentu. Lalu yang keempat, pelanggaran terhadap kepatuhan hukum dan regulasi. Melakukan transaksi dengan pemasok Lalu terakhir yang kelima, penyalahgunaan sumber daya perusahaan.
menggunakan dana atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dalam proses pembelian atau pemilihan pemasok. Selanjutnya nomor 10. Ya, nomor 10, sorry. Untuk nomor 10 ini, this chapter lists a number of different operational procedure, describe and discuss three additional topic are that might benefit from greater procedure. Nah, yang pertama itu ada pengolahan transaksi antar perusahaan. Prosedur tertulis diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi antar divisi atau cabang perusahaan dilakukan secara adil, terdokumentasi, dan sesuai kebijakan perusahaan. Ini bisa membantu menghindari kebingungan terkait harga transfer, syarat pembayaran, dan kepatuhan hukum. Kemudian yang kedua itu penanganan pengiriman berlebih. Kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani pengiriman barang yang melebihi jumlah yang dipesan membantu mencegah kekacauan inventaris dan kecurangan. Prosedur ini bisa mencakup instruksi apakah barang dikembalikan, disimpan dengan harga tertentu, atau didiskusikan ulang dengan pemasok. Untuk yang ketiga itu dokumentasi teknik pengurangan biaya. Prosedur ini memastikan bahwa semua upaya pengurangan biaya didokumentasikan secara akurat, termasuk metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Ini penting agar perusahaan memiliki data histori untuk mengevaluasi efektivitas strategi penghematan biaya dan menghindari praktik yang merugikan jangka panjang. Serangkaian prosedur yang efektif dapat menghasilkan penggunaan waktu yang efisien bagi para profesional di bidang pembelian. Prosedur berfungsi sebagai referensi siapakah yang mencakup berbagai pertanyaan. Oke, intinya dari jawaban nomor 10 ini, prosedur tertulis itu tidak hanya meningkatkan efisiensi dan konsistensi, tetapi juga meminimalisir resiko kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pembelian. Nah, ini merupakan nama-nama presenter. Untuk nomor 1 sampai 2 itu dibacakan oleh Najwa Maritza. Untuk nomor 3 itu saya sendiri, Muhammad Hafiz Fatona. Nomor 4 dan 5 itu Sultan Rafi Hamdani. Nomor 6 sampai 7 Arhan Afla Gundara. Nomor 8 dan 9 itu Apilik Safarisa Arfadian. Dan nomor yang terakhir, nomor 10 itu saya sendiri, Muhammad Hafiz Fatona. Mungkin sekian.